Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga semuanya ya. Oke, informasi apa kali ini? eh Balik lagi. Nah, ini kalau gue katakan balik lagi, ini bagi Sobat Football United yang wah ini sudah pernah dibahas bang, gak usah lagi. Sudah, di skip aja gak apa-apa ya. Simple sebenarnya. Tapi apa sih sebenarnya yang ingin gue bahas? Gue ingin kembali membahas terkait dengan keadaan Marcus Rashford. Karena sebenarnya sebelum Andrés Santos Here We Go, ini ada banyak sumber yang memberi informasi terkait dengan keadaan Marcus Rashford. Gua ingin mulai dari Jamie Jackson. Ini memberi informasi kalau Marcus Rashford akan kembali diintegrasikan ke Manchester United setelah Piala Dunia. Dan saat ini diperkirakan pemain tersebut akan memulai musim depan sebagai bagian dari skuad Michael Carrick. Wow, ini kabar yang sangat tebal menurut gue ya, secara ringan amatiran. Oke. Masih dari Jamie Jackson. Manchester United tentu akan lebih memilih untuk mengurangi beban gaji mereka dengan melepas gaji Marcus Rashford yang sekitar 17,5 juta pounds per tahun. Ini sangat tinggi banget. Tapi sejauh ini belum ada peminat yang memenuhi syarat untuk pemain tersebut. Oke, gue akan lanjutkan ke Alex Crook. Alex Crook ini memberikan informasi kalau Marcus Rashford tampaknya semakin besar kemungkinannya untuk memulai musim sebagai pemain Manchester United. Dari Samuel Luhrs menginformasikan kalau Manchester United berupaya menyelesaikan transfer Marcus Rashford sebelum camp pelatihan pramusim mereka di Dublin bulan depan. Ini di bulan Juli, maka ya Manchester United kan memang akan memulai rangkaian tur pramusim pre-seasonnya sekitar tengah Juli, dan Premier League sendiri baru akan mulai di pertengahan bulan Agustus. Jendela bursa transfer akan berakhir di bulan September. Jadi dari situ sebenarnya waktu ini masih cukup panjang. Masih cukup panjang sih menurut gue. Tapi memang keadaan saat ini ya nampaknya memang lebih mengarah untuk Marcus Rashford itu tetap stay di Manchester United. Kenapa? Seperti diinformasikan oleh Jamie Jackson, belum ada klub yang secara konkret, secara tegas ingin mendapatkan Marcus Rashford. Apakah itu melalui pinjaman atau bahkan melalui transfer secara permanen. Ini seperti yang gue bahas sebelumnya, bahwa Manchester United sebenarnya ingin supaya Marcus Rashford ini kan cabut, proyeksinya ke Barcelona. Tapi ternyata batal terjadi. Marcus Rashford dijadwalkan untuk kembali bergabung dengan Manchester United setelah Piala Dunia, dan saat ini diperkirakan akan menjadi starter musim depan. Wow, ini juga merupakan situasi yang dikabarkan oleh Jamie Jackson, dan kalimat bahwa ataupun kata tadi ya, kalimat menyebutkan bahwa Marcus Rashford ini dipersiapkan menjadi starter. Ini keadaan menurut gua yang bisa dikatakan mungkin agak aneh, dan mungkin juga disebutkan akan semacam kayak mengganggu ya bagi pemain lain yang saat ini memang diproyeksi sebagai pemain inti untuk posisi sayap serang sebelah kiri. Yang gua maksud adalah Matheus Cunha. Kenapa gua berasumsi nih Sobat Football United, kenapa kok Cunha bersedia datang ke Manchester United dari Wolves? Padahal mungkin pada saat itu juga ada minat dari klub lain. Cunha memang sedang dalam situasi yang bagus menurut gue dari sisi kontribusi dan juga pencapaian 2 musim yang lalu sebelum didaratkan di Old Trafford. Menurut gue salah satunya adalah memang situasi yang menyebutkan bahwa dia yang akan menjadi pemain utama untuk posisi serang sayap kiri. Dan memang itu yang terjadi di musim lalu, musim kemarin, ketika situasi semuanya oke, fisikunya oke, performa dia juga oke, dia yang dipilih. Baik itu oleh Ruben Amorim atau setelahnya oleh Michael Carrick. Dan bersama dengan Bumo dan juga Sesko, 3
pemain depan dari Manchester United ini masing-masing mencatatkan double digit goal. Hal yang akhirnya bergulir menjadi dianggap sebuah kesuksesan bursa transfer Manchester United musim panas kemarin. Nah, gua mungkin ada beberapa sobat Football United ataupun fans Manchester United menganggap mungkin ya gue dikatakan semacam kayak lebay. Tapi ini akan bisa jadi bergulir menjadi sesuatu yang gue takutkan justru kontraproduktif. Karena memang secara kasarnya katakanlah seperti itu, wah kan bagus nih bang, ada pemain bagus, ada pemain punya kualitas yang tinggi di satu posisi. Iya, tapi jangan lupa kedua pemain ini sama-sama pemain dengan kaliber sebenarnya sebagai starter. Dan itu tadi yang gue katakan ya di awal, bahwa mungkin Cunha, sekali lagi baru asumsi gue, mungkin Cunha bersedia ke Manchester United karena memang dia diproyeksikan sebagai pemain yang utama. Dan kalau melihat misalnya dia yang diberikan nomor punggung 10, walaupun Rashford masih berstatus sebagai pemain Manchester United yang dipinjamkan, karena bisa saja nomor 10-nya itu dilowongkan dan diberikan nomor yang lainnya kepada Cunha dengan asumsi oke, Rashford akan kembali. Tapi menurut gue ada semacam kayak, dalam tanda kutip semacam kayak garansi untuk Cunha bahwa dia yang akan menempati posisi utama sayap serang sebelah kiri, sehingga bahkan nomor 10 pun diberikan kepada Cunha. Marcus Rashford sebaliknya, Manchester United secara tegas menurut gua musim yang lalu ya memberikan semacam kayak situasi kepada Marcus Rashford, kita memang harus berpisah. Bahkan sampai dicabut nomor 10-nya. Karena kalau mungkin ada yang berkata bahwa ya kan cuma nomor punggung. Kalau menurut gue tidak seperti itu. Mungkin sobat Football nanti juga yang bermain bola, apalagi mungkin bermain di level klub ya, tahu bagaimana mungkin dalam tanda kutip sakralnya nomor punggung bagi pemain itu ya, bahkan sudah masuk sebagai identitas. Dan ketika itu dicabut kan memang ada sebuah situasi yang nampaknya berubah. Nah, keadaan saat ini gue lebih melihat yang tadi disebutkan bahwa Marcus Rashford siap diintegrasikan kembali ke Manchester United, Rashford terbuka untuk kembali bergabung ke Manchester United, tapi selalu ada tapinya bahwa Manchester United ini sebenarnya masih lebih memilih untuk melepas Marcus Rashford. Gue melihat bahwa ini adalah sebuah pilihan terakhir. Ketika memang Rashford tidak ada yang berminat, baru jalan terakhirnya adalah kembali ke Manchester United. Cuman sekali lagi ini merupakan pilihan terakhir. Ini merupakan sebuah keadaan yang kalau sudah mentok banget gitu loh. Dan itu dibuka dengan melakukan komunikasi yang positif. Karena jangan sampai Rashford yang tidak mendapatkan klub baru dan Manchester United menolak mengintegrasikan Marcus Rashford. Ini bisa gawat ya. Di beberapa klub lain misalnya sang pemain justru akhirnya harus berlatih bersama tim akademi dan lain-lain. Ini situasi yang tentu saja tidak mengenakan. Dan biasanya sih hal ini juga ada bumbu-bumbu konflik-konflik secara personal ya antara sang pemain misalnya dengan pelatih ataupun dengan manajemen. Tapi kan Rashford tidak demikian, dan Manchester United pun juga ingin memelihara situasi yang positif dengan Marcus Rashford. Mungkin karena ya Rashford dilihat sebagai produk akademi, juga memiliki kontribusi yang tinggi di Manchester United dalam periode-periode sebelumnya. Tapi gue tetap melihat bahwa bahkan Manchester United ya, dan mungkin juga Marcus Rashford tetap akan mendorong untuk bisa keluar dari Old Trafford musim ini. Maksud gue begini, mendorong dengan segala hal. Kalau tidak ada klub yang berminat mendatangkan secara permanen, bukan tidak mungkin Manchester United akhirnya akan menerima lagi periode peminjaman dari Marcus Rashford. Mungkin ada klub lain yang setelah opsi ini dibuka menuju akhir bursa transfer nanti bergulir, akan memberikan tawaran kepada Manchester United untuk meminjam Marcus Rashford. Karena tadi disebutkan salah satu hal yang membebani Manchester United adalah gaji dari Marcus Rashford yang memang nilainya sangat tinggi sekali. Jadi gajinya itu yang pertama. Bagaimana Manchester United bisa menghemat katakanlah seperti itu pengeluaran gaji. Lalu nomor 2, yang tadinya dijadikan prioritas yaitu adalah mendapat pemasukan berupa income transfer. Ini nampaknya seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi prioritas kedua gitu. Yang penting Marcus Rashford cabut dulu lah. Mau dengan pinjaman nggak apa-apa. Yang penting gajinya tidak membebani klub, tidak mendapatkan biaya transfer tidak apa-apa. Itu menurut gue akan bergulir menuju akhir musim nanti kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Nah, untuk menutup video ini,
Berarti kalau situasinya seperti itu, tadi juga disebutkan ya bahwa oke, terbuka untuk berintegrasi, tapi Manchester United masih lebih mendorong untuk bisa melepas Marcus Rashford. Berarti kan Manchester United menurut gue tetap harus mencari ganti dari Marcus Rashford, karena memang kecenderungannya akan mendorong untuk keluar, baik secara transfer ataupun secara peminjaman. Nah kalau itu, sekali lagi sekaligus juga menutup video ini ya seperti gue katakan, Manchester United tetap harus mendatangkan dong. Dan kalau mendatangkan, siapa yang didatangkan? Dan ini juga menarik. Kenapa? Tadinya mungkin Manchester United itu berproyeksi dengan biaya transfer yang didapatkan dari Marcus Rashford, mereka akan gunakan beroperasi di bursa transfer juga untuk mendatangkan pemain serang sayap kiri. Tapi dengan misalnya diproyeksikan Rashford yang tidak bisa memberikan pemasukan dari transfer tapi penghematan gaji, ini kan juga perhitungan yang berbeda lagi. Siapa kira-kira yang akan bisa didatangkan oleh Manchester United untuk penyerang sayap serang ya, sebelah kiri? Gue melihat seperti itu. Jadi gue bisa jadi salah, sama seperti salahnya gue memprediksi bahwa Rashford akan ke Barcelona ya kan. Ya itu gue salah pada saat itu. Gue berpikir memang akan terjadi karena performa Rashford juga cukup positif di Barcelona, tapi ternyata batal. Tapi kali ini gue tetap melihat Rashford akan cabut sih, baik itu secara transfer permanen ataupun secara peminjaman. Tapi bagaimana Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.